Selamat sore Petra Nation, kembali lagi di Communication Today bersama saya Anastasia. Perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju membuka peluang akan banyak hal. Tak terkecuali di bidang media yang banyak memunculkan kesempatan bagi lulusan komunikasi untuk mencoba profesi-profesi baru. Bersama saya Anastasia dari Skyfit Petra Christian University, kita akan membahas mengenai hal ini secara mendalam dalam Communication Today. Pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan salah satu dosen program studi ilmu komunikasi yakni Bapak Agus Lee Irawan Aritonang, Sarjana Sosial Master of Arts. Oke, selamat sore Pak Agus Lee. Selamat sore. Bisa diceritakan sedikit Pak mengenai latar belakang pendidikannya serta ekspertis yang dimiliki oleh Bapak Agus Lee? Oke, selamat sore Petra Nation. Kalau saya S1-nya dari Yogyakarta, S2-nya juga dari Yogyakarta. S1 saya itu peminatannya di jurnalistik dan kehumasan. Kemudian kalau di S2-nya saya lebih ke kebijakan komunikasi ya, tapi tetap juga di ilmu komunikasi. Kemudian kalau ditanya ekspertis ya sebenarnya karena dari S1 dan S2-nya lebih banyak melihat dan mengamati media sih. Ya arahnya lebih ke media ya Pak. Oke. Lalu sebagai dosen ini selain melakukan pengajaran kan juga harus melakukan pengabdian masyarakat serta riset ya Pak? Iya betul. Nah boleh diceritakan juga mengenai riset maupun pengabdian masyarakat yang ditekuni selama ini? Oke. Kalau pengabdian masyarakat atau abdimas beberapa yang pernah saya dan teman-teman lakukan gitu ya. Kita pernah ngasih pelatihan itu di beberapa sekolah gitu ya, dari SD, SMP sampai SMA ya. Kayak sekarang ini kita lagi melakukan pengabdian juga di SMA 7 gitu ya. Kemudian di beberapa gereja juga. Biasanya topiknya untuk pengabdian itu seputar pendampingan untuk pembuatan media-media audiovisual gitu sih. Itu kalau pengabdian. Kalau riset ya saya juga sama teman-teman itu juga beberapa kali melakukan riset itu terkait media juga. Misalnya dari segi konteks pesannya gitu ya, analisis isi, kemudian untuk melihat dari medianya itu juga kita pernah melakukan riset seputar citizen journalism gitu ya. Terus ada juga beberapa riset seputar perspektif komunikasi lainnya kayak komunikasi politik gitu sih. Oke, Petra Nation itu tadi merupakan perkenalan singkat dari Bapak Agus Lee. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai pekerjaan-pekerjaan baru di bidang media di masa depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Communication Today. 한국어를 배우고 싶다면 세종학당. Kembali lagi di Communication Today. Oke, Pak Agus Lee, sekarang kita mau membahas mengenai pekerjaan-pekerjaan baru di bidang media di masa mendatang. Jadi kalau menurut Bapak sendiri, apa sih prospek bidang pekerjaan di dunia media itu yang akan mendatang gitu? Oke, ya kalau dulu generasi saya gitu kan, itu kalau waktu kita kuliah sekitar tahun 2004 gitu ya, itu trennya memang yang lagi booming itu media-media yang sifatnya media massa gitu ya. Cetak juga ya Pak? Media televisi, cetak, ya, radio gitu. Jadi teman-teman itu tanda kutip itu berlomba-lomba pengen nyoba, pengen dapat pengalaman gimana sih bekerja di industri media massa waktu itu gitu ya.
Nah, tapi trennya sekarang kan kemunculan media-media yang interaktif, ya digital gitu, itu memunculkan juga banyak jenis-jenis pekerjaan yang dulu untuk konteks media massa itu nggak muncul gitu ya. Belum Contoh, terfikirkan ya, juga. contoh misalnya dulu istilah seperti influencer gitu kan, itu kan istilah yang tidak Asing. tidak booming ketika pakai konteks media massa. Tapi di media interaktif, media sosial ada jenis pekerjaan yang kita sebut sebagai influencer gitu ya. Sehingga peluang-peluang jenis pekerjaan yang baru karena kemunculan media digital itu sangat dimungkinkan itu sih. Oke. Lalu apakah ada Pak pekerjaan baru yang akan hilang akibat kemajuan teknologi itu sendiri di masa mendatang? Nah, ya memang ini diskusi yang diskusi yang lagi atau topik yang lagi hangat gitu ya. Iya. Beberapa itu sudah membayangkan gitu dengan kemunculan teknologi gitu, apalagi misalnya kayak AI gitu. Ada jenis-jenis pekerjaan yang bakal hilang gitu, bakal tergantikan gitu. Jadi manusia itu bisa digantikan dengan mesin saja gitu kan. Contohnya sederhananya misalnya dulu yang namanya supir, driver itu kan pekerjaan yang banyak gitu. Lalu tiba-tiba ya secara sederhana ada mobil yang bisa berjalan tanpa supir gitu kan, pakai mesin saja gitu. Sehingga ada potensi pekerjaan seperti supir itu lama-lama bisa hilang gitu ya. Nah, kemudian tantangannya untuk di industri komunikasi, apakah pekerjaan-pekerjaan yang di komunikasi itu bisa hilang, lalu bisa hilang nggak? Iya. Nah, ada yang pro dan kontra. Yang pro itu ya jenis pekerjaan yang nanti bisa digantikan mesin, ya manusia akan digantikan gitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa selama sentuhan atau unsur humanisnya itu tetap dibutuhkan gitu, maka pekerjaan itu ya tetap akan harus dikerjakan oleh manusia misalnya gitu ya. Contoh sederhananya sudah mulai ada karya-karya yang dihasilkan oleh AI gitu kan, misalnya foto gitu ataupun karya seni yang dihasilkan oleh AI. Tapi ya ketika kita saya juga berdiskusi dengan teman-teman itu rasanya nggak semua juga bisa kehilangan unsur humanisnya, ya, sisi kemanusiaannya untuk menghasilkan sebuah karya yang tetap otentik gitu. Oke. Lalu mengenai buku yang sempat ditulis oleh Pak Agusli dan juga Pak Jandi, itu kan membahas tentang freelancer ya Pak. Karena di masa mendatang kan nggak cuma yang berhubungan dengan sesuatu yang modern atau teknologi, tapi juga terkait kebebasan seseorang dalam bekerja tanpa dibatasi ruang dan waktu gitu. Nah, kenapa sih Pak orang itu lebih memilih menjadi seorang freelancer gitu dibanding pekerja tetap menurut Bapak? Oke. Ya, dari buku ini kan sebenarnya hasil dari riset gitu ya. Kita melakukan wawancara dan FGD ke beberapa narasumber. Narasumbernya itu ya para pekerja freelance gitu ya. Nah, salah satu pertanyaannya kita tanya itu, kenapa sih memilih bekerja sebagai freelance gitu ya. Dan rata-rata jawabannya itu dari mereka itu bahwa unsur fleksibilitasnya itu yang menjadi kata kunci buat mereka gitu. Karena ya mereka bisa secara fleksibel bekerja di mana saja gitu ya, remote working gitu ya. Terutama karena juga mungkin profil informan kita itu freelance-nya yang usianya generasi muda gitu ya, Gen Z gitu ya. Dan itu juga style mereka banget gitu kan. Mereka pengennya kalau bisa kerjanya ya tidak di kantoran gitu ya. Fleksibel gitu ya Pak. Fleksibel, bisa bekerja di mana saja, kapan saja, dan mereka juga bisa mengatur ritmenya, load-nya gitu ya. Mau mengerjakannya seberapa banyak gitu kan, bisa
menerima pekerjaan ini atau tidak gitu ya, menolak. Nah, itu unsur-unsur fleksibilitas yang menjadi daya positif dari jenis pekerjaan ini tadi, freelance. Oke, kalau untuk tantangan sebagai seorang freelancer sendiri itu apa, Pak? Nah, soal tantangan menjadi freelance gitu ya, beberapa itu juga memberikan jawaban bahwa karena mereka beda konsepnya dengan yang pekerja tetap gitu kan, artinya kan pekerjaannya itu akan rutin gitu ya, selalu ada gitu. Nah, tantangan mereka itu adalah mereka juga harus bisa memastikan bahwa keahlian mereka itu bisa selalu dipakai karena pekerjaannya itu harus selalu ada. Ya, artinya nanti mereka juga perlu menyiapkan secara manajemen diri gitu kan. Itu menjadi bagian manajemen mereka juga gitu ya. Itu tantangan mereka. Kemudian dari segi keberlanjutan. Nah, ini juga sisinya dua sisi juga. Ada yang merasa bahwa mengatakan bahwa freelance itu seperti tidak punya jenjang karir gitu kan. Karena ya udah hanya mengerjakan pekerjaan yang di order saja. Tapi menurut mereka dari beberapa informan kita itu justru jenjang karir itu bisa mereka atur sendiri. Gitu ya. Mereka yang membuat tanda kutip pencapaian-pencapaiannya mereka sendiri gitu ya, sehingga berdasarkan pencapaian yang sudah mereka pernah kerjakan itu menjadi dasar bagi mereka untuk mereward dirinya gitu ya. Karena mereka ketika bermain pakai platform gitu kan, mereka kan menerima orderan pekerjaannya melalui platform. Nah, itu ada penilaian level-levelnya sendiri gitu. Jadi ketika mereka sudah berapa tahun berpengalaman gitu ya, pernah mengerjakan proyek apa, itu kan jadi database mereka itu sih. Oke, berarti platform digital itu sangat berpengaruh ya Pak terkait freelancer media, dan mengapa kok berpengaruh gitu? Iya, platform yang mereka gunakan itu memang akhirnya jadi punya dua arah gitu. Yang satu adalah ketika bermain di platform gitu ya, artinya orderan pekerjaan itu kan bisa datang dari siapa saja. Iya. Gitu ya, dan mereka bisa memilih, oke, aku mengambil pekerjaan ini atau tidak gitu. Nah, ketika pekerjaan itu bisa secara rutin ada gitu ya, jadi konsep gambarannya bisa jadi bergeser bahwa kesannya freelance itu pekerjaan yang istilahnya tergantung pekerjaan saja gitu. Tapi ketika ordernya ada terus, order pekerjaan itu ada terus, akhirnya yang sifatnya seperti disambil lalu bisa menjadi rutin. Akhirnya yang sifatnya kerjaan menjadi pekerjaan juga gitu yang satu. Yang kedua, platform itu juga akhirnya membantu mereka gitu ya secara teknis juga ketika mereka berhubungan dengan klien kan gitu ya. Jadi mendapatkan order pekerjaan dari platform, kemudian mereka itu mengerjakan orderan pekerjaannya, dan setelah itu ya praktis metode mereka untuk berkomunikasi, menandakan bahwa pekerjaannya sudah selesai gitu ya. Itu lewat itu tadi platform juga gitu. Oke. Lalu untuk freelancer memaksimalkan adanya platform digital yang ada itu untuk menemukan suatu pekerjaan yang cocok dengan mereka itu bagaimana Pak? Apakah ada tipsnya? Iya, kalau dari dari wawancara kita ya dengan beberapa informan itu, mereka punya punya tips juga sih, punya tips gitu ya. Artinya kalau orang yang sudah misalnya awal-awal gitu ya, awal-awal baru bekerja, mungkin ini bagian dari mereka untuk mengeset profilnya supaya punya pengalaman dulu gitu kan. Tapi ketika mereka juga sudah punya pengalaman bekerja yang lama gitu, ada banyak pekerjaan yang sudah mereka kerjakan gitu, mereka mulai menata pekerjaan mereka sendiri gitu ya. Jadi
bahkan ada juga yang sudah membuat tanda kutip seperti manajemen juga di dalam di luar platform gitu ya. Jadi kalau ada pekerjaan gitu ya, ada pekerjaan dia menerima, kemudian nanti entah itu bisa disubkan ke freelance yang lain gitu. Jadi mereka membangun sistemnya juga gitu sih. Oke. Lalu untuk menghadapi informalitas Pak sebagai seorang freelancer itu bagaimana? Nah, informalitas freelancer itu tadi yang saya sampaikan bahwa ada tantangan gitu kan, ada tantangan bahwa apakah misalnya pekerjaan itu ada terus gitu ya, terutama ketika pandemi COVID gitu kan, ada banyak kita harus bekerja dari rumah, kemudian ada jenis pekerjaan yang juga ataupun orang yang kehilangan pekerjaan ketika pandemi COVID gitu ya kan. Nah, lalu pekerjaannya kan menjadi seperti tidak ada gitu kan. Nah, mereka akhirnya mengelola itu gitu ya, dari misalnya yang paling sederhana ya, ketika mereka sudah menerima pekerjaan dari satu orang gitu kan, ketika sudah selesai gitu ya, nah kontak itu tetap dijaga gitu, sehingga mereka itu sangat dimungkinkan juga untuk berelasi di luar, di lain jadi kesempatan offline gitu ya, di luar platform gitu ya. Itu satu. Ya, kemudian yang kedua, akhirnya juga mereka mulai menata diri ataupun memanajemen diri gitu ya. Misalnya kalau sudah pekerjaannya sudah mulai banyak gitu kan, dia mulai membangun sistem bekerja dengan freelance yang lain. Jadi kalau misalnya mungkin bobot pekerjaannya sudah banyak gitu, itu bisa istilahnya disubkan ya, disubkan ke freelance yang lain. Jadi bekerjanya tetap diterima, tapi dia mensubkan ke freelance yang lain. Kemudian ada juga metode mereka itu ya istilahnya tetap membekali diri dengan keterampilan lain sih. Itu sih kalau metode kiat-kiat mereka yang dari hasil kita wawancara. Oke, selain freelancer, seputar freelancer, apakah ada hal-hal lain yang perlu digarisbawahi Pak dari buku yang telah ditulis oleh Pak Agus Lee dan Pak Jandi ini? Iya, kita sih memang kalau dari buku itu kita membagi jadi 6 bab gitu ya. 1 dan 6 itu pendahuluan dan penutup. Kemudian bab 2 itu kita lebih cerita soal freelance itu sendiri ya. Apa yang dimaksud dengan freelance, kemudian apa sih yang menjadi alasan latar belakang mereka. Kemudian di bab 3, 4 kita sudah lebih banyak cerita soal platformnya gitu ya. Bagaimana peran platform itu tadi membantu mereka dalam bekerja sebagai freelance gitu ya. Bab 3, 4, 5 itu kalau tidak salah itu mungkin juga sudah lebih ke arah istilahnya utilisasi ya, bagian dari platform dan bagaimana kiat mereka untuk menghadapi informalitas dari freelancer tadi. Oke. Setelah perbincangan ini, semoga sudah mulai ada gambaran ya Petra Nation mengenai lapangan-lapangan pekerjaan baru yang ada di bidang media. Namun bagaimana sih seharusnya kita, khususnya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, mempersiapkan diri dan menghadapi tantangan yang ada? Setelah yang satu ini kita akan bahas tetap di Communication Today. 잃어버린 향기가 아닐까? 안녕하세요. 한국어를 배우고 싶다면 세종학당. Halo Petra Nation, kembali lagi di Communication Today bersama saya Anastasia dan juga Pak Agus Lee masih di sini. Oke, Petra Nation, ini adalah
wujud dari buku yang tadi sempat kita bahas ya Pak ya di segmen 2. Judulnya Freelancer Media dalam Era Digital. Ini baru diterbitkan pada tahun berapa Pak? Sebenarnya diterbitkan 2021. Oh masih baru berarti ya Pak ya? Ya, Lalu, 2 tahun lah. 2 tahunan ya Petra Nation. Jadi kalau ada Petra Nation yang tertarik untuk membaca lebih lagi terkait freelancer media dan juga pekerjaan-pekerjaan di bidang media di masa depan, boleh banget untuk membaca serta membeli buku ini. Oke Pak, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai masa depan dari pekerjaan-pekerjaan di bidang media. Jadi apa sih Pak peluang yang masih atau akan berkembang gitu untuk dijajal di dalam dunia komunikasi khususnya di bidang media? Oke, kalau peluang karena kemunculan itu tadi ya, media digital, media interaktif. Kalau sebelumnya kita masih seperti terpaku pada media massa, tapi ada media-media lain ataupun juga ya entah aplikasi ataupun platform lain. Artinya ya, tidak harus ke media massa saja, itu ada wahana lain yang bisa dikembangkan gitu ya, digital, interaktif dan aspeknya bisa jadi lebih luas lagi. Oke, jadi pekerjaan di bidang media itu nggak akan ada habisnya ya Pak ya? Betul. Dengan istilahnya kekuatan unsur manusianya tadi, humanisnya tetap harus bisa dijaga gitu supaya ya kita nggak digantikan sama mesin kan begitu. Oke, lalu untuk skill nih Pak yang perlu dimiliki oleh mahasiswa khususnya di bidang komunikasi dalam menghadapi tantangan masa depan. Oke. Trennya juga sekarang multitasking ya. Meskipun kalau kita lihat secara kritis juga, kadang multitasking ini juga ada enak ada nggak enaknya juga gitu ya. Artinya mungkin dari segi istilahnya perusahaan gitu kan merasa bahwa efisien gitu ya, satu orang bisa merangkap pekerjaan 2 atau 3 jenis pekerjaan gitu ya. Tapi di sisi lain ya memang ketika seseorang punya banyak keterampilan itu menjadi nilai plus kan buat dia. Itu satu. Yang kedua bahwa keterampilan seperti literasi digital gitu ya, keterampilan yang karena digital itu di masa kini dan masa depan itu keniscayaan gitu ya, sehingga kecakapan dan keterampilan dan juga literasi digital itu menjadi penting gitu. Oke. Lalu untuk tantangan profesi komunikasi di bidang media di masa mendatang itu apa aja sih Pak? Tantangan untuk media ya, di masa depan. Pekerja media. Ini kalau kita lihat data gitu, lihat pola itu media massanya mulai banyak yang tutup gitu ya. Istilahnya tuh kalau teman-teman di jurnalis itu mengatakan senjakala media gitu. Terutama media cetak itu sudah mulai banyak yang tutup gitu ya. Ada yang beralih ke digital online gitu, sehingga ada kekhawatiran berarti prospek bekerja di media massa itu menjadi rentan gitu. Tapi ya itu tadi karena ada kemunculan medium-medium lain, wahana lain, ya itu menjadi peluang sebenarnya. Itu yang menjadi tantangan, sehingga mengembangkan media sendiri gitu kan, itu juga menjadi peluang kan gitu. Kita tidak harus lagi berkiblat pada media massa gitu, tapi kita bisa menciptakan punya wahana-wahana sendiri, menciptakan medium sendiri yang itu bisa kita gunakan dan apakah itu bisa menghasilkan profit? Bisa juga gitu kalau itu dikelola dengan baik sama manajemen dengan benar kan gitu. Oke. Terima kasih Pak Agusli atas sharing-sharingnya. Semoga bisa menambah wawasan baru bagi para Petra Nation yang sedang menonton. Oke Petra Nation, jadi apapun perubahan yang akan datang, jangan lupa untuk selalu bersiap dan juga beradaptasi dalam menghadapinya. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Petra TV dan follow
@ikom.pcu untuk mengetahui kabar-kabar terbaru mengenai program studi Ilmu Komunikasi Petra Christian University. Demikian Communication Today hari ini, saya Anastasia pamit undur diri dan sampai jumpa di Communication Today episode berikutnya.